Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Mike yang sudah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah saya analisis. Saya menggunakan analisis tes standar bahasa Inggris. Di sini saya menganalisis tes TOEFL EBT. Pertama, ada pendahuluan. Dikembangkannya Test of English as a Foreign Language atau TOEFL pada tahun 1964 oleh Educational Testing Service atau ETS. Terus untuk tes TOEFL ini itu untuk menguji dan mengevaluasi keempat keterampilan berbahasa, yaitu listening, speaking, reading, dan writing. Tes TOEFL ini juga dibutuhkan dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan lintas komunikasi perbatasan. Tujuan utama dari tes TOEFL adalah untuk menilai kecakapan bahasa Inggris akademik individu. Hal ini bertujuan untuk menentukan kemampuan seseorang yang berfungsi secara efektif, secara lisan dan tertulis, dalam lingkungan akademik di mana media komunikasi dan pengajaran menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, tes TOEFL juga diakui sangat relevan yang bertujuan untuk pekerjaan. Banyak sekali lembaga internasional dan perusahaan multinasional memasukkan TOEFL ini ke dalam strategi perekrutan dan mempertimbangkannya saat merekrut karyawan untuk memberikan bukti kemampuan bahasa Inggris calon pekerjanya supaya nantinya dapat bekerja di lingkungan global. Terus, ujian TOEFL sendiri terdiri dari 4 bagian utama yang masing-masing dibuat untuk menilai berbagai aspek kemampuan berbahasa Inggris. Yang pertama ada reading. Pada bagian ini untuk mengukur kemampuan individu untuk memahami dan menganalisis teks akademik. Selanjutnya, yang kedua ada listening. Pada bagian ini untuk mengevaluasi keterampilan peserta dalam memahami percakapan dalam konteks akademik. Ketiga, ada speaking. Pada bagian ini untuk mengevaluasi kemampuan peserta dalam menyampaikan sebuah gagasan secara lisan dan para peserta nantinya juga akan dimintai untuk menjawab pertanyaan, memberikan pendapat, dan menjelaskan informasi berdasarkan bacaan yang telah didengar. Yang keempat ada writing. Pada bagian ini untuk mengukur kemampuan para peserta dalam menulis esai berdasarkan bahan bacaan. Para peserta diharapkan mampu menyampaikan argumen dengan jelas, teratur, dan mengikuti standar akademik. Yang poin kedua ada analisis struktur tes. Pertama ada reading. Pada tes TOEFL ini, bagian reading memiliki durasi mengerjakan 36 menit. Dan jumlah soalnya ada sekitar 50 soal. Tipe soal yang disajikan di bagian reading ini, para peserta tes TOEFL akan membaca 5 teks panjang. Listening ini untuk mengukur kemampuan membaca individu supaya dapat memahami teks yang diberikan, yang nantinya akan menemukan gagasan utama, informasi yang spesifik, dan paham akan makna di dalam teks tersebut. Kedua ada listening. Listening ini memiliki durasi waktu mengerjakan sekitar
41 sampai 57 menit. Lalu jumlah soal yang diujikan 28 sampai 39 soal. Tipe soal yang diberikan pada bagian listening ini yaitu para peserta nantinya akan diberikan audio untuk mendengarkan percakapan antara dua orang yang sedang berbicara. Pada bagian listening ini untuk mengukur kemampuan mendengarkan bahasa Inggris individu. Ketiga, ada speaking. Speaking ini waktu mengerjakannya itu berdurasi 17 menit dan jumlah soal yang digunakan tidak terlalu banyak, hanya 4 soal yang diberikan. Tipe soal yang speaking miliki ini ada 2 tipe soal. Yang pertama itu soal independen, yang kedua itu tipe soal integritasi. Kalau independen itu nantinya para peserta diminta untuk memberikan opini yang bersifat pribadi. Sedangkan tipe soal terintegrasi, para peserta akan diberikan audio untuk didengarkan, biasanya itu berupa percakapan. Atau bisa saja akan membaca sebuah teks, kemudian menjawab pertanyaannya yang menggabungkan informasi dari teks atau percakapan tersebut. Pada bagian speaking ini yang diukur yaitu kelancaran dan kefasihan dalam pengucapan saat berbicara, struktur kalimat, dan juga pemahaman dari sebuah topik yang diberikan. Keempat, ada writing. Pada tes TOEFL untuk bagian writing ini biasanya berdurasi sekitar kurang lebih 50 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Tipe soal yang diberikan ada 2 tipe, yaitu esai terintegrasi dan independen. Kalau soal yang integrasi itu seperti menulis sebuah rangkuman informasi yang nantinya akan diberikan menggunakan audio atau bacaan teks. Kalau sedangkan tipe soal esai independen menuliskan opini dari suatu topik tertentu. Kalau writing ini yang diukur yaitu kemampuan dalam hal menulis esai dengan menggunakan struktur yang masuk di akal dan bahasa yang jelas. Poin ketiga yaitu evaluasi validitas dan reliabilitas. Jika dilihat dari contoh soal tes TOEFL tersebut termasuk dalam 3 jenis validitas, yaitu validitas isi, validitas konstruksi, dan validitas prediksi. Validitas isinya, tes TOEFL ini dibuat untuk menilai kemampuan bahasa Inggris yang biasanya sesuai dengan bidang akademik dan bisa juga dipakai untuk sebuah pekerjaan mencakup keterampilan reading, listening, speaking, dan writing. Terus selanjutnya validitas konstruksi. Tes TOEFL ini untuk mengukur seperti kemampuan pemahaman dari sebuah percakapan, menganalisis sebuah kestrukturan bahasa, dan membaca teks berbasis bahasa Inggris. Validitas isi. Salah satu tujuannya dibuatkan tes TOEFL adalah untuk memprediksi dengan akurat keberhasilan bidang akademik seorang pelajar dalam konteks di mana bahasa Inggris digunakan sebagai media pembelajaran dan pengajaran. Dari data penelitian menunjukkan bahwa skor TOEFL memiliki hubungan yang kuat dengan performa akademik mahasiswa internasional. Selanjutnya yaitu reliabilitas. Tes TOEFL ini dibuat dengan standar format yang sama di seluruh dunia. Soalnya dibuat dengan menggunakan proses uji coba yang ketat supaya setiap soal tes yang dibuat ini agar nantinya bisa memberikan hasil yang konsisten.
itu. Namun namun dari kondisi individu eksternal, misalnya individu tersebut mengalami kecemasan yang berlebih ketika mengisi soal tersebut dan juga adanya gangguan masalah teknis, itu juga bisa, mempengaruhi konsistensi dari hasilnya. Terus ini selanjutnya ada, beberapa perbandingan tes TOEFL dengan beberapa tes standar, misalnya seperti IELTS, Duolingo, PTA Academic. Kalau TOEFL versus IELTS, tes TOEFL ini pada umumnya lebih berfokus pada konteks akademik. Kalau IELTS ini dia tuh punya modul, sedangkan si TOEFL ini tuh nggak punya. Terus kalau TOEFL itu berbasis komputer, kalau IELTS itu masih berbasis paper based. TOEFL dan IELTS ini masih ada bagian speaking. Di bagian speaking ini keduanya memiliki tes yang berbeda. TOEFL ini menggunakan rekaman suara untuk jawabannya, sedangkan IELTS ini menggunakan wawancara secara langsung. TOEFL versus Duolingo. TOEFL ini bersifat lebih komprehensif dibandingkan dengan Duolingo, sedangkan Duolingo lebih fleksibel dan juga kurang baik digunakan untuk akademik tingkat tinggi. TOEFL versus PTA Academic. Perbedaan keduanya itu ada pada saat pengerjaan soal tes yang sudah dibuat. Untuk TOEFL sendiri, waktu pengerjaannya itu lebih lama dibandingkan dengan PTA Academic. Kalau TOEFL itu biasanya kurang lebih sekitar 3 jam, sedangkan PTA Academic mengerjakannya kurang lebih sekitar 2 jam. Gitu. Dalam segi penilaian, keduanya juga sangat berbeda, yaitu untuk TOEFL ini menggabungkan individu dengan mesin di dalam penilaian, sedangkan PTA Academic sepenuhnya masih menggunakan algoritma komputer. Poin 4, refleksi penggunaan. Kalau TOEFL ini merupakan tes yang dibuat untuk non-penutur asli dalam mengembangkan kemampuan bahasa Inggris dengan aspek yang dikembangkannya, yaitu listening, reading, writing, dan speaking. Relevansi tes TOEFL pertama ada academic competence, merupakan sebuah syarat untuk masuk ke universitas luar negeri yang berbahasa Inggris. Terus kedua, pengukuran komprehensif. Materi yang digunakan tentunya berbasis komprehensif tentang beberapa keterampilan diperlukan untuk berkomunikasi secara efisien untuk akademik, seperti listening, reading, writing, dan speaking. Konteks global, TOEFL tetap relevan sebagai alat standar internasional bagi menilai keterampilan menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya ada kemampuan beradaptasi. Tes TOEFL soalnya latihan pelajar beradaptasi dengan konsep dan situasi yang berbeda yang biasa terjadi di dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Tes TOEFL untuk beberapa saran untuk konteks teks tersebut. Untuk para pelajar, ini cocok digunakan karena tes ini sangat cocok untuk pelajar IFL atau ESL yang membutuhkan ukuran kerja bahasa Inggris yang diakui secara resmi. Terus untuk pekerjaan, ini merupakan dampak yang bagus untuk pekerjaan manapun yang ingin bekerja di tempat yang melibatkan internasional. Terus penggunaan umum, untuk pengguna umum, bagi mereka dalam hal mempelajari bahasa Inggris dengan menggunakan tes TOEFL yang tujuan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa adanya untuk unsur akademik. Maka tes ini dapat dikatakan mungkin lebih spesifik. Yang terakhir ada kesimpulan. Penilaian akhir dari efektivitas tes ini sangat efektif untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris, khususnya di lingkungan akademik.
Pada tes TOEFL ini memiliki 4 bagian keterampilan yaitu reading, listening, speaking, dan writing yang selaras dengan kebutuhan akademik dan pekerjaan. Terus, mmm TOEFL memiliki hubungan yang kuat dengan keberhasilan akademik pelajar internasional, meskipun performa di tes ini tidak selalu menjamin kesuksesan individu di dalam bidang akademik. TOEFL digunakan secara luas di sebuah universitas dan perusahaan multinasional sebagai kecakapan bahasa Inggris. Perlu digarisbawahi, TOEFL ini memiliki beberapa tantangan, contohnya tes TOEFL ini kurang cocok untuk pengguna yang membutuhkan bahasa Inggris dalam konteks sehari-hari atau pekerjaan non-akademik, dikarenakan TOEFL ini dikhususkan pada bidang akademik dan sarannya untuk tes TOEFL ini mungkin tidak hanya difokuskan kepada lingkungan akademiknya saja, namun bisa juga untuk mereka yang ingin bahasa Inggris dalam konteks kehidupan sehari-hari atau pekerjaan non-akademik. Mungkin, itu saja presentasi saya untuk menganalisis tes TOEFL yang sudah saya analisis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.